Shalom seluruh anggota PKP dimanapun berada saat ini. Malam hari ini menjadi sebuah kebanggaan dan sukacita bagi kita. Ada waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita saat ini untuk berada di sekitar hadiratnya, memuji memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 260, Saya Hidup Bagi Tuhan. Nomor 260, genap hidupku dan kasihku kuserahkanlah kepadamu. Genap hidupku dan kasihku kuserahkanlah kepadamu. Engkau telah mati bagiku, juru selamatku. Ku suka hidup bagimu, sangat besarlah girangku. Ku suka hidup bagimu, juru selamatku. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami datang persembahkan kepadamu saat ini, Bapa di dalam sorga, mensyukuri segala kebaikan dan kasih setiamu bagi kami. Bahwa karena anugerah dan kebaikan Tuhan kami ada, dan terlebih pada saat ini kami sedang mendekatkan diri kami kepadamu melalui renungan pada malam hari ini. Oleh sebab itu kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami saat ini ya Roh Kudus, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya dan kepada seluruh jemaat-Mu yang mendengarkannya, supaya kami sama-sama diberkati oleh Tuhan, dan firman-Mu ini kami jadikan sebagai pedoman dalam menjalani hidup kami di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari seluruh rekan-rekan PKP yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membaca merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai ayat 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai ayat 8, firman Tuhan berbunyi demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi inilah firman Tuhan yang kita renungkan secara bersama, dan melalui pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu memandang kehidupan dengan benar. Rekan-rekan PKP yang dikasihi oleh Tuhan, perikop ini adalah pesan terakhir Rasul Paulus yang ditujukan khusus bagi Timotius sebagai anak didiknya pada waktu itu, supaya Timotius mengajarkannya kepada jemaat, supaya Timotius mampu membina jemaat dengan pesan-pesan terakhir dari Rasul Paulus. Karena di dalam pesan ini memiliki banyak faedah, memiliki banyak nasihat-nasihat, memiliki banyak pengetahuan-pengetahuan, atau memiliki banyak pelajaran-pelajaran, bahkan berkat-berkat di balik dari semuanya itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang paling ditegaskan oleh Rasul Paulus ini berbicara tentang bagaimana mengakhiri perjalanan hidup ini secara baik dan benar menurut ukuran Tuhan. Sebab ingat baik-baik bahwa ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus nantinya, maka kita akan menghadapi sebuah penghakiman. Namun penghakiman yang dimaksudkan di sini bahwa bukan lagi penghakiman bahwa apakah kita masuk surga atau neraka,
Tetapi penghakiman yang akan kita hadapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan nantinya adalah akan mengevaluasi tentang bagaimana perjalanan kehidupan kita, atau bagaimana pelayanan-pelayanan yang telah kita buat, yang telah kita kerjakan bagi Tuhan. Bahwa kita akan dievaluasi, bahwa apakah kita memperoleh upah, apakah kita memperoleh pahala, apakah kita memperoleh mahkota. Itu tergantung bagaimana caranya kita menjalani hidup kita di dunia ini. Maka itulah sebabnya firman Tuhan saat ini mengajari kita tentang bagaimana cara kita memandang kehidupan secara benar. Bagaimana cara kita memandang kehidupan menurut kacamata Tuhan. Sebab itulah yang penting dan itulah yang terpenting bagi kita saat ini. Dan itulah yang akan sama-sama kita renungkan pada saat ini, yaitu bagaimana caranya memandang kehidupan ini dengan benar. Yang pertama, bahwa hidup ini adalah sebuah penugasan sementara. Saudara-saudara, jika kita memperhatikan Alkitab sebenarnya itu dipenuhi dengan metafora kehidupan, atau mempunyai tentang bagaimana kiasan-kiasan tentang hidup yang sedang kita jalani di dalam dunia ini. Firman Tuhan kadang berkata bahwa hidup kita ini singkat, hidup kita ini sementara, atau secara tubuh fisik kita ini akan menuju kepada fana. Itulah sebabnya firman Tuhan seringkali berkata bahwa hidup kita itu diumpamakan seperti segumpal asap. Hidup kita itu sama seperti napas saja. Hidup kita itu diumpamakan seperti bunga atau rumput yang ada di padang. Artinya bahwa hidup kita ini hanya sementara saja di dalam dunia ini. Dunia ini bukan tujuan kita, tetapi dunia ini hanyalah persinggahan kita menuju kepada hidup yang sebenarnya. Bahwa apakah kita menuju kepada surga yang kekal, atau apakah kita menuju kepada neraka yang kekal. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun hidup kita ini hanya bersifat singkat adanya, tetapi jangan kita memandangnya secara pesimis. Lalu kita berkata, ya kalau hidup ini sebegitu saja, hidup ini hanya singkat saja, hidup ini bagaikan segumpal asap saja di dalam diri kita ini, maka kita bebas menjalaninya apa saja di dalam diri kita. Namun ingat baik-baik bahwa hidup yang kita jalani di dunia ini menentukan tentang arah hidup kemana akan kita capai nantinya. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, maka kita harus menggunakan waktu ini secara baik dan benar. Karena walaupun singkat, tetapi inilah yang akan menentukan hidup kita kelak. Apakah menuju surga atau justru menuju kepada neraka. Maka itulah sebabnya kita selalu diajari bahwa untuk mampu memanfaatkan hidup ini secara baik dan benar menurut ukuran Tuhan, maka kita selalu diajari bahwa ingatlah tentang kekekalan di dalam diri kita. Allah sudah menyiapkan hidup yang kekal. Allah sudah menjaminkan hidup yang kekal bagi kita. Kita ini sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sudah memiliki pengharapan yang pasti di dalam diri kita ini. Maka dalam menjalani kehidupan kita ini, seharusnya kita mampu fungsikan dengan sebaik-baiknya. Kita mampu lakukan secara maksimal sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka hidup yang sementara ini bermanfaat di dalam kehidupan kita ini. Itulah cara kita memandang kehidupan secara benar, bahwa hidup yang singkat ini harus dimaksimalkan sehingga berguna, bermanfaat di dalam diri kita, dan terlebih untuk selalu memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir, bahwa hidup kita ini adalah sebuah target. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-7, di sini firman Tuhan sangat jelas berkata bahwa Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan seterusnya.
Nah, ada 3 hal yang sebenarnya sedang dibicarakan oleh Rasul Paulus, sedang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-7 ini. Rasul Paulus mengajarkan bahwa hidup kita ini adalah sebuah pertandingan yang sedang kita hadapi. Kemudian, dalam menghadapi pertandingan, kita dituntut untuk bisa mencapai garis akhir dengan baik. Dan yang ketiga, bahwa kita harus memelihara iman sampai pada akhirnya. Saudara-saudara, memang hal ini adalah sebuah perjuangan di dalam diri kita. Namun di sini Rasul Paulus melihat bahwa sekalipun ini adalah sebuah perjuangan yang berat, sekalipun adalah perjuangan yang mungkin dalam keadaan suram kita hadapi, tetapi perjuangan ini bukanlah perjuangan yang sesaat untuk kita lakukan di dalam diri kita. Tetapi Rasul Paulus melihatnya bahwa ini adalah sebuah perjuangan yang menuntut semangat hidup, yang menuntut penguasaan diri, dan kita harus selalu membekali diri kita dengan firman Tuhan supaya kita mampu bertanding dengan baik, supaya kita mampu mencapai garis akhir dengan baik, dan supaya kita mampu memelihara iman di dalam diri kita. Saya kira itulah yang menjadi target di dalam diri kita, bahwa dalam menjalani hidup kita di dunia ini, target yang seharusnya menjadi goal yang harus kita capai di dalam diri kita ini bukanlah menyangkut tentang prestasi kita, bukanlah menyangkut tentang karir kita, sekalipun itu baik dan sekalipun itu kita butuhkan selama kita hidup di dunia ini. Tetapi yang menjadi target kita, yang menjadi target yang harus kita capai, yang menjadi goal di dalam diri kita, yang pertama bahwa marilah kita bertanding secara baik dan benar supaya kita tidak didiskualifikasi. Kemudian yang kedua, bahwa berusahalah untuk mencapai garis akhir dengan baik. Sebab ketika kita mencapai garis akhir dengan baik, maka disitulah kita akan mendapatkan mahkota atau pahala. Dan yang ketiga, bahwa kita harus memelihara iman sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebab ingat baik-baik, hal-hal seperti inilah yang mendatangkan upah, yang mendatangkan pahala, dan yang mendatangkan mahkota di dalam kehidupan kita ini. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini mengajari kita bahwa marilah kita memandang kehidupan kita ini secara benar, sesuai dengan ukuran kehendak Tuhan, yaitu bahwa pandanglah hidup kita ini adalah sebuah penugasan sementara, tetapi kita harus maksimalkannya supaya memperoleh hasil yang baik di dalam diri kita. Dan yang kedua, bahwa hidup kita ini adalah sebuah target, di mana di dalamnya ada target-target yang Tuhan telah tetapkan untuk kita capai atau yang menjadi goal di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara, marilah menjalani hidup kita ini, marilah kita memandang hidup kita ini dengan cara yang benar, supaya benar-benar hidup kita ini sampai kepada tujuan yang sudah ditetapkan Allah. Dan di balik dari semuanya itu ada upah, ada pahala, ada mahkota yang sedang menanti kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik, mari saudara-saudara, kita menutup renungan kita di dalam doa, dan saat memimpin kita di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami datang persembahkan kepadamu saat ini Bapa. Kasih dan rahmat-Mu selalu nyata di dalam diri kami ini, dan terlebih firman-Mu telah mengajari kami bagaimana caranya memandang kehidupan ini secara benar, sesuai dengan ukuran Tuhan di dalam diri kami ini. Dan kiranya melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini, kami mohon Roh Kudus yang terus menolong kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat dan kemampuan sehingga kami mampu melakukan firman-Mu ini, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang finish baik, yang mampu memelihara iman sampai pada akhirnya.
Ya Bapa di dalam sorga, dalam menghadapi semuanya itu, kami sungguh sadar bahwa ada saja tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Roh Kudus terus selalu menolong kami, Roh Kudus selalu memberikan kami kekuatan dan kemampuan, sehingga kami mampu menjalaninya sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini pun juga kami datang berdoa, mendoakan buat seluruh anggota-anggota PKP dalam berbagai aktivitas, kesibukan, dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha mereka. Berikan senantiasa kekuatan, berikan senantiasa hikmat dan kemampuan, bahkan berikan senantiasa kuasa untuk mampu mengerjakannya. Begitupun juga ya Bapa, melalui pekerjaan yang mereka tekuni, disitulah berkat-berkat-Mu selalu nyata di dalam hidup mereka masing-masing. Begitupun juga dalam menjalankan peran mereka sebagai imam-imam di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan mampukan mereka untuk mampu menjalankan tanggung jawab mereka sebagai seorang pemimpin-pemimpin yang baik di dalam rumah tangga, untuk mampu mengarahkan rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan. Kami mendoakan para istri, kami mendoakan anak-anak dalam berbagai kesibukan, dalam berbagai perjuangan hidup. Engkau senantiasa yang menolong, Engkau senantiasa yang memimpin dan memberkati. Terkhusus ada beberapa anggota-anggota PKP yang sakit saat ini, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sebab hanya oleh jamahan kuasa Tuhanlah yang sanggup untuk membebaskan mereka dari pergumulan penyakit-penyakit. Terima kasih Bapa, memberkati terus dalam rencana-rencana hidup mereka ke depan, dan terlebih lagi Tuhan, memberikan kekuatan-kekuatan iman, sehingga apapun yang menjadi tantangan dan perjuangan hidup, mereka mampu menjalaninya, mereka mampu menghadapinya, bahkan mereka mampu membawa rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang selalu mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh sadar bahwa perjuangan-perjuangan hidup yang kami hadapi butuh kekuatan ekstra daripada-Mu. Dan itulah sebabnya kami selalu berharap, berserah dan bersandar kepada-Mu, bahwa Tuhan tolong, Tuhan urapi setiap anggota-anggota PKP sehingga mampu menghadapi semuanya itu dan terus mampu melangkah bersama dengan Tuhan, sebab hanya dengan demikianlah maka menemukan kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.